Otherworldly Evil Monarch, Bab 160. Judul, Aku Tidak Terlambat, Kamu Baru Saja Sampai di Sini Lebih Awal. Jun Wui dengan samar mengernyitkan alisnya. Mo Xie, kamu dan aku harus memahami dengan jelas bahwa masa depan King Han terletak pada keluarganya sendiri dan bukan keluarga Jun. Meskipun King Han tinggal bersama kita dalam kapasitas menantu perempuan kita, dia hanya begitu dalam nama dan bukan berdasarkan hukum karena tidak ada upacara pernikahan untuk mendakwa dia ke dalam keluarga kita. Apakah kita melihat aspek ini dari perspektif sosial atau moral, dia benar-benar tidak dapat dianggap sebagai Jun. Emosinya menguasai dirinya pada saat saudara laki-lakimu meninggal, dan dia tidak dapat membuat keputusan radikal di bawah pengaruh kesedihannya. Tapi King Han masih muda, dan dia mungkin masih memiliki kesempatan untuk menjalani kehidupan pernikahan yang bahagia di masa depan. Kedua keluarga telah sangat jelas dalam hal ini, dan pada kenyataannya, kedua belah pihak memastikan bahwa hal ini dapat dilakukan di masa depan. Faktanya, pada saat kakakmu meninggal, kakekmu menjelaskan dengan sangat jelas bahwa King Han hanya akan tinggal bersama keluarga Jun sampai dia memutuskan untuk melakukannya. Kita memutuskan bahwa selama dia memilih untuk tinggal bersama kita sebagai bagian dari keluarga kita, kita akan menggunakan semua kekuatan kita untuk memastikan bahwa dia tidak mendapat kritik dari masyarakat tentang hal itu. Tapi jika King Han memutuskan untuk pergi, maka kita harus melakukan segalanya untuk membuatnya bahagia. Jika itu untuk kebaikannya, maka keluarga Jun bahkan harus menggunakan pengaruhnya dan mencoba membuatnya menikah menjadi keluarga yang baik dan berkuasa. Menahannya di sini dan tidak menikah sepanjang hidupnya tidaklah adil baginya. Apakah kamu mengerti maksudku? Jun Wui menatap bulan terbenam di langit pagi. Penyesalan yang coba disembunyikan matanya terlihat jelas dalam cahaya yang datang dari langit di atas. King Han akan menjadi pengantin yang sangat baik untuk keluarga ini, tapi sayangnya kakakmu tidak cukup beruntung. Paman ketiga, jika adik ipar dapat menemukan pasangan yang cocok, maka aku pasti akan sangat bahagia untuknya, tapi aku selalu berpikir. Anehnya niat keluarganya. Jun Mo Xie mengerutkan kening saat dia tiba-tiba merasa sedikit aneh di dalam hatinya. Jika keluarganya hanya memikirkan dia dan kepentingan mereka, kita juga harus bisa memikirkan kepentingan keluarga kita, dan kita harus memastikan bahwa mereka tidak mengeksploitasi keluarga kita. Jun Wui menyatakan kerangka kalimat ini dengan sikap yang paling mengesankan, seperti yang diharapkan dari seorang ahli Sky Suan. Nah, itulah Paman Roh. Diucapkan seperti jenderal perang Sky Suan sejati. Jun Mo Xie memuji, kalahkan itu. Jun Wui menendang pantat keponakannya dan mengirim Tuan Muda Jun terbang. Tendangan ahli Sky Suan bukanlah masalah sepele, dan pembunuh bayaran Jun dikirim melakukan tendangan voli ke udara dengan tangan terbuka lebar, memegangi udara yang keluar untuk mendapat dukungan. Itulah yang harus kamu dapatkan. Jun Wui terkekeh. Sangat jarang baginya menemukan kesempatan untuk bermain-main dengan keponakannya. Tuan Muda Jun dengan indah berguling di udara, dan kemudian mendarat dengan selamat di pantatnya. Dia bergeser ke depan beberapa saat sebelum dia bisa bangun lagi. Menjadi ahli Sky Suan, Jun Wui terampil dan cukup kuat untuk menerapkan kekuatannya di tempat yang tepat yang membuatnya terbang dengan benar-benar menyakitinya dalam prosesnya. Jun Mo Xie tersenyum jahat saat dia mendarat di tanah, hampir seolah-olah dia baru saja mendapatkan Suan Core level 6. Menjelang sore, Jun Mo Xie mulai membuat persiapan untuk berangkat ke tempat kontes. Jun Mo Xie mengeluarkan 2 botol anggur, dan menaiki pilihan tumpangannya yang paling enggan, tandu merah, yang mulai terhuyung-huyung menuju kedai minuman Old Song segera setelah itu. Old Song sudah menunggu dengan cemas di toko anggurnya. Old Song awalnya memutuskan untuk menutup tokonya setelah setengah hari bisnis hari ini, tetapi kemudian berubah pikiran dan memutuskan untuk menutup tokonya sepanjang hari. Oleh karena itu, dia langsung mendaftarkan tokonya sebagai tutup sepanjang hari karena bisnis setengah hari tidak berarti banyak baginya. Secara alami, dia memutuskan untuk menggunakan waktu itu untuk membuat persiapannya untuk kontes. Kontes anggur adalah salah satu kesenangan langka dan terbesar dalam hidupnya. Itu memicu kegembiraan dan kegugupan yang sama di dalam hatinya yang akan dirasakan seorang ahli bela diri sebelum duel dengan yang lain. Meskipun dia yakin bahwa bocah itu tidak akan bisa menghasilkan anggur yang 100 kali lebih baik dari miliknya, tetapi hatinya masih penuh dengan harapan.
Tidak ada yang bisa memfermentasi anggur yang lebih baik dariku, tetapi karena anak itu telah membual begitu banyak tentang keahliannya, aku berharap anak itu akan dapat menemukan sesuatu yang layak dinantikan. Pup yang biasanya kotor sekarang sangat bersih. Ada karpet hijau di tanah. Meja dan kursi yang tidak memiliki lengan atau kaki, telah diganti dengan meja berkualitas baik dan kursi kayu mawar yang baru dibuat, yang telah disusun rapi dalam file. 24 meja dengan masing-masing 2 kursi dibuat untuk pengaturan tempat duduk yang cukup untuk menampung sekitar 48 orang. Sudut-sudut setiap dinding dihiasi dengan telur merpati besar berbentuk mutiara yang digantung di dinding, memancarkan cahaya putih lembut dan berkilau yang memantulkan cahaya putih gelas anggur yang diletakkan di atas meja. Pup yang dihias dengan indah akan memberikan pelanggan perasaan yang mirip dengan lamunan surgawi. Pria parubaya itu dengan bersemangat melangkah ke Pup dan berteriak ketakutan dan terkejut, sementara kakinya mundur beberapa langkah saat beberapa keraguan muncul di benaknya. Ah ya, ini Pup Old Song, tapi bagaimana ini bisa terjadi? Pup kecil tiba-tiba menjadi lebih bersih dan lebih mewah dari istanaku. Pup yang biasanya kotor ini sekarang tiba-tiba berubah menjadi surgawi. Aku tidak sedang bermimpi sekarang kan? Old Song bergegas untuk menyapa pria parubaya yang bingung dan kagum. Old Song, kamu adalah karakter yang aneh. Kamu mengambil kontes ini dengan sangat serius sehingga bahkan Kaisar akan berpikir 2 kali sebelum datang ke sini. Old Song jelas tahu identitas aslinya. Oleh karena itu dia tidak merasa perlu bersembunyi banyak dari pria itu. Aku tidak bisa berkomentar tentang itu, tetapi bahkan jika anggur hanyalah minuman lain bagi kebanyakan orang, itu segalanya bagiku. Aku punya firasat bahwa kontes ini adalah sesuatu yang sudah lama aku tunggu-tunggu. Ini mungkin akan berubah menjadi salah satu momen paling berharga dalam hidup Song Sang. Kata Old Song dengan sungguh-sungguh. Song Sang. Jadi kamu adalah Song Sang? Song Sang, kirim anggur sebelum pembunuhan Song Sang? Pangeran itu benar-benar terkejut sesaat dan kemudian segera tersenyum. Tapi mengapa kamu menyembunyikan itu dariku selama ini? Menyembunyikan atau mengungkapkan? Apa bedanya? Song Sang tersenyum pahit. Apa yang tersisa untuk disembunyikan setelah pria berpakaian hitam itu mengekspos Suan Ki aku? Tidak ada cara untuk bersembunyi di sini lagi, dan jika bukan karena kontes anggur hari ini, Old Song akan menutup tokonya sejak lama dan akan pergi mencari tempat perlindungan baru. Menurut legenda, Song Sang cukup romantis, canggih, tapi juga agak aneh. Dikatakan bahwa dia biasa mengirim sebotol anggur untuk calon korbannya sebelum dia datang untuk membunuh mereka. Diduga seorang pria sejati, orang mengatakan bahwa dia biasa berkata, kamu harus memberi seseorang sebotol anggur sebelum kamu mengunjunginya. Tapi aku tidak tahu mengapa orang seperti itu akan berubah. Pangeran yang terkejut bertanya sambil tersenyum. Song Sang menggelengkan kepalanya dengan samar saat benang kepahitan melintas di matanya, tetapi tidak mengatakan apa-apa sebagai balasan. Pangeran secara alami menyadari bahwa Old Song tidak tertarik untuk membicarakan masa lalunya. Oleh karena itu, Pangeran menunjuk pada anak laki-laki berumur 10 tahun yang berdiri di sampingnya, dengan maksud untuk memperkenalkan anak laki-laki itu kepada sang tua. Meskipun bocah itu tampak sangat anggun dan tak kenal takut di depan orang asing, tangannya diam-diam memegangi pakaian Pangeran. Ini anak laki-lakiku. Pangeran membelai kepala anak laki-laki itu dengan penuh kasih sayang. Suasana yang bagus. Suara samar terdengar di belakang mereka. Yang Mulia dan Song Sang berbalik pada saat yang sama, hanya untuk menyadari bahwa pria berbaju hitam muncul entah dari mana dan dengan santai duduk di kursi di belakang mereka dengan ekspresi tenang di wajahnya. Meskipun dia telah melengkapi tampilan baru Pup, terlihat jelas bahwa dia tidak terlalu peduli tentang itu. Memiliki visi seorang pangeran, pria parubaya dapat dengan jelas mengatakan bahwa pria berbaju hitam ini adalah sesuatu yang luar biasa. Dia pasti semacam legenda dari beberapa cerita rakyat, kalau tidak akan ada alasan mengapa seorang pembunuh sekelas Song Sang akan begitu takut pada pria ini. Sekarang setelah beberapa rahasia menjadi hidup, kedai itu menjadi sunyi senyap. Kita semua hadir di sini untuk menyaksikan kontes pembuatan wine. Para juri ada di sini. Tapi pihak lawan belum datang. Apakah karena ketakutan panggung? Hitman Jun tidak pernah menjadi orang yang khawatir tentang demam panggung.
Dia selalu lebih cenderung mengkhawatirkan dirinya sendiri dengan memenangkan pertandingan daripada mengkhawatirkan hal-hal konyol seperti demam panggung. Namun, bahkan Tuan Muda Jun tidak pernah mengantisipasi bahwa kontes pembuatan anggur kecil yang baru saja dia pertaruhkan dengan bercanda akan menyeret karakter berpengaruh seperti ahli terkenal dunia, ahli Sky Swan dan beberapa anggota kerajaan termasuk seorang pangeran untuk menyaksikan prosesnya. Dan sekarang semua karakter berpengaruh ini menghentakkan kaki mereka saat mereka duduk dan menunggu. Sampai dia tiba. Setengah jam berlalu. Dia tidak datang. Setengah jam lagi berlalu. Tidak ada tanda dari dia. Apa yang dia pikirkan tentang dirinya sendiri? Orang-orang itu tampak sedikit marah. Bahkan pria berbaju hitam tidak terkecuali. Kemanapun ketiga pria ini pergi, orang-orang menunggu kedatangan mereka. Ketiganya tidak terbiasa menunggu siapapun. Beberapa saat kemudian, pria berbaju hitam itu mengangkat alisnya, sementara Song Tua juga mengalihkan pandangannya ke arah pintu masuk hampir secara bersamaan. Namun, pangeran tidak menyadari mengapa mereka melakukannya sampai dia mendengar keributan di sisi lain pintu masuk sekutu. Tandu Junmo Xie perlahan bergoyang melewati sekutu, sementara dua orang tambahan berjalan santai di depan tandu dengan sebotol anggur di tangan mereka. Sekutu yang menuju ke bar Old Song begitu sempit sehingga prosesi Junmo Xie hampir tidak menyisakan ruang untuk pejalan kaki lain di sekutu. Karenanya mereka semua terjepit ke satu sisi agar Tandu bisa lewat. Meskipun Tandu sudah agak goyah, pembunuh bayaran Jun telah meminta pembawanya untuk membuatnya bergoyang sedikit lebih dari biasanya. Dia merasa bahwa gerakan yang disengaja ini akan menambah bakat pada kedatangannya, dan ya, dia telah kehilangan wahana roller coaster dari kehidupan sebelumnya untuk sementara waktu sekarang. Saat Junmo Xie berpisah dari pintu masuk bertirai baru ke kedai, dan melangkah masuk, dia menemukan pangeran menatapnya dengan mata terbuka lebar dan bulat. "Nak, apakah kamu bersiap untuk menikah dengan seseorang hari ini?" Old Song terus menatap pesaingnya sementara sang pangeran tertawa. Junmo Xie melihat sekeliling ruangan, hanya untuk menyadari bahwa semua orang tampak sedikit tidak puas dengan tindakannya. "Bukankah kita mengatakan, malam? Mengapa kalian tiba di sini sepagi ini?" Ucapan ini membuatnya mendapatkan tatapan marah dari ketiga pria itu. Faktanya, bahkan pria berbaju hitam yang biasanya tanpa ekspresi menyipitkan matanya. Lupakan menyalahkan dirinya sendiri karena datang terlambat, dia sebenarnya menyalahkan kita karena datang lebih awal. Orang ini adalah hasil kerja